Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini menggelar persidangan terkait kasus dugaan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Pulau Seram, Maluku. Jaksa penuntut KPK menuntut anggota Komisi 5 DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti 6 tahun penjara. Usai mendengar pembacaan tuntutan, tim kuasa hukum Damayanti mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengajukan sejumlah keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut kuasa hukum Damayanti, keberatan utama terkait dakwaan yang diajukan jaksa adalah adanya tuduhan kerjasama antara terdakwa dan terdakwa lainnya bernama Budi Supriyatno. Selain itu, adanya penambahan hukuman pidana berupa pencabutan hak politik setelah masa tahanan berakhir. Namun, tim kuasa hukum mengaku puas atas dikabulkannya status justice collaborator untuk Damayanti dan berjanji akan membuka sejauh apa praktek suap di Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat. Pembacaan pledoi oleh Damayanti dijadwalkan pada hari Rabu siang 7 September 2016. Dari pihak Kementerian PUPR dan dari pihak pimpinan Komisi 5. Ya, dari level itu aja. Nah, itu aja petunjuknya dari kami. Nah, supaya nantinya pihak penegak hukum lah yang mencari tahu dan mendalami hal itu. Dan untuk mengelaborasi hasil persidangan atas kasus dugaan suap politisi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, kita bergabung dengan koresponden Rama Aryadi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ada keberatan yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum yang salah satunya adalah terkait dengan relasi antara dua terdakwa dalam kasus ini. Bagaimana sesungguhnya duduk perkaranya, Rama, dan bagaimana Anda menganalisis ini? Ya, selamat malam Vito. Memang tadi pihak kuasa hukum dari Damayanti Wisnu Putranti mengatakan cukup puas meski memang ada sejumlah keberatan dan salah satu poin terbesar adalah adanya tuduhan persekongkolan antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya. Ini merupakan poin yang cukup sulit untuk dibuktikan bagi kuasa hukum dari Damayanti karena memang terjadi sejumlah pertemuan yang mengindikasikan adanya persekongkolan. Namun argumentasi dari tim kuasa hukum adalah pertemuan-pertemuan ini tidak diinisiasi oleh Damayanti sendiri atau terdakwa-terdakwa lainnya, melainkan tersangka lainnya yaitu Ketua Badan Pembangunan Jalan Nasional 9 Maluku dan Maluku Utara Ahmad Mustari. Sehingga menarik untuk dilihat bagaimana nanti pledoi ini dibacakan pada tanggal 7 September. Apakah memang nanti Majelis Hakim akan membeli argumentasi bahwa tidak ada persekongkolan antara anggota Komisi 5, mengingat terdakwa sendiri sudah mengatakan sebelum-sebelum di persidangan-persidangan sebelumnya bahwa masih ada anggota Komisi 5 yang terlibat dalam bagi-bagi proyek pembangunan jalan, terlebihnya infrastruktur di Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat. Alvito. Iya, apakah kemudian tuntutan 6 tahun penjara itu bisa diterima oleh pihak Damayanti? Ya, sejauh ini memang tidak ada penolakan dari tuntutan 6 tahun penjara, denda 500 juta, serta kurungan subsidiar 6 bulan apabila tidak membayar denda tersebut. Namun salah satu keberatan yang diajukan juga oleh kuasa hukum adalah pencabutan hak politik dari Damayanti sendiri. Pidana tambahan ini tadi disebutkan bahwa setelah nanti Damayanti menjalani masa tahanannya, maka hak politiknya akan dicabut selama 5 tahun setelah masa tahanannya berakhir. Ini yang masih nanti akan diperjuangkan oleh tim kuasa hukum menjelang persidangan berikutnya pada tanggal 7 September, Alvito. Bagaimana kemudian dengan statusnya sebagai justice collaborator? Sampai sejauh mana sesungguhnya ini sudah memberikan manfaat kepada KPK, katakanlah begitu, dan sampai sejauh mana kemudian informasi dari Damayanti yang bisa mengungkap seperti apa kalau misalnya benar memang ada praktek itu di Komisi 5? Ya, sebagai justice kolaborator, tuntutan dari jaksa penuntut KPK memang sedikit lebih rendah sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan dua rekan dari Damayanti yang sudah menjalani persidangan, yaitu yang bernama Desi dan Julia Prasetyarini yang sebelumnya sudah menjalani persidangan dan dituntut 5 tahun penjara. Hingga saat ini memang sudah ada sejumlah anggota Komisi 5 yang kabarnya sudah mulai terseret
kasus suap proyek pembangunan jalan di Transaram, di antara lain adalah Budi Supriyato dari Komisi 5 fraksi Golkar, Andi Taufantiro dari fraksi PAN yang hingga kini statusnya masih tersangka namun masih belum ditahan oleh KPK, dan ada juga sejumlah nama dari Komisi 5 lainnya, di antara lainnya adalah Musa Zainuddin yang disebut-sebut menerima hampir 8 miliar untuk memperlancar proses ini. Namun dari Damayanti sendiri sebenarnya belum begitu banyak nama yang dapat dibocorkan. Dari Amran, dari Ketua Badan Pembangunan Jalan Nasional 9, lebih banyak nama yang sudah dikeluarkan. Di antara lainnya adalah sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di antara lainnya adalah Sekretaris Jenderal dari Kementerian PUPR yaitu Taufik Wijoyono yang disebut-sebut menerima $20.000 Amerika, Dirjen Bina Marga Hedianto Husaini yang menerima $60.000 Amerika, Dirjen Pengembangan Jaringan Jembatan dan Jalan dari Dirjen Bina Marga yaitu Subagiono yang menerima $10.000 Amerika, serta Kepala Biro Perencanaan Anggaran Umum yaitu Hasanuddin yang menerima $10.000 Amerika. Masih ada selisih dari total yang disebut-sebut sudah diberikan oleh 3 pengusaha yang hingga kini masih diselidiki oleh baik pihak kejaksaan, karena sebelumnya disebut bahwa ada 21 miliar rupiah yang diberikan, 1,67 juta dolar Amerika serta 1,67 juta dolar Singapura serta $72.700 Amerika yang dibagi-bagikan baik ke anggota Komisi 5 maupun ke jajaran Kementerian PUPR. Sehingga menarik sekali kita lihat nanti bagaimana jalannya pembacaan pledoi oleh Damayanti pada tanggal 7 September 2016 nanti, ya Alvito. Mari kita tunggu bersama. Rama, terima kasih atas laporan Anda.